Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Trimegah Bangun Persada, ya kodenya NCKL, bener nggak? Kalau nggak salah NCKL, ya bener ya, NCKL. Nah ini kita menarik atau enggak? Nah kita lihat ya. Oke, jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi ya, informasi umum dan bukan rekomendasi investasi. Dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, NCKL. Jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi teman-teman harus do your own research, silahkan analisis sendiri kalau memang perusahaan ini menarik ya. Jadi jangan gunakan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Nah, jadi sebelum saya beli suatu saham gitu ya, NCKL nih misalnya, saya pasti akan menilai dulu dengan 3 kriteria utama saya. Yang pertama adalah perusahaan yang bagikan dividen gitu ya. Nah, kenapa ya perusahaannya harus bagi dividen? Alasannya ya karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan sudah terbukti untung gitu dari bisnisnya, bukan untung di atas kertas. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Gitu bisa kita nikmati. Dan pastinya perusahaan bagi dividen juga dia adalah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya gitu ya. Jadi kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya mungkin pejabat perusahaannya atau mungkin owner yang menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu. Kenapa gitu ya? Penting sekali gitu. Harus diperhatikan karena perusahaan karena kita gitu ya, keuntungan kita di pasar modal itu cuma dapat dua gitu, dari dividen dan juga dari capital gain gitu. Nah, mereka-mereka yang udah menjabat ini gitu ya, mereka sebenarnya udah nggak perlu pusing lagi sama dividen sama capital gain. Karena apa? Karena satu ya mungkin mereka belum nggak punya juga sahamnya ya, dan yang kedua sebenarnya mereka udah dapat gaji besar gitu ya. Untuk top tier manajemen gitu ya, top manajemen pasti udah gajinya ratusan juta. Jadi ketika mengelolanya dengan asal-asalan, nggak profesional gitu, harga sahamnya anjlok terus, ya udah nggak usah pusing lah gitu ya, karena kan gaji ratusan juta udah pasti masuk kantong dan itu kan pasti gitu. Sedangkan kita ya kita harus hati-hati gitu ya, memilah dulu mana perusahaan yang baik dan yang enggak. Nah, yang kedua gitu, perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu ya. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi lesu, rugi terus, arus kasnya susah, beban utangnya terlalu besar, biasanya akan kecil sekali kemungkinan untuk bagi dividen. Jadi perusahaan tersebut biasanya mengutamakan survival dulu ya, bertahan hidup dulu gitu. Dan pastinya kalau memang teman-teman udah menemukan gitu perusahaan yang bagi dividen dan punya kondisi bisnis yang sehat, tolong ya, bukan tolong, pastikan teman-teman itu membeli di bawah nilai wajar gitu. Jadi jangan belinya di pucuk, jangan belinya pada saat harganya super premium gitu, nanti akan rawan koreksi gitu, takutnya nanti mengalami capital loss gitu. Nah, jadi sebelum berinvestasi gitu ya, gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi kalau misalnya too good to be true gitu ya, jangan mudah ikutan jangan FOMO, jangan mudah ikut-ikutan orang gitu ya. Waspada gitu kalau misalnya ada stok pick rekomendasi gitu ya, harus analisis sendiri gitu ya, dan juga termasuk dengan saya gitu. Jadi jangan percaya sama saya juga, teman-teman harus analisis sendiri gitu ya, harus punya alasan yang kuat kenapa harus beli saham tersebut. Nah, jika kan disebutnya tadi nilai wajar gitu, yang saya lakukan memang mengikuti konsep value investing gitu. Jadi saya beli ketika harga sahamnya di bawah intrinsic value ya, PBV kurang dari 1, saya cicil beli, lalu saya jual ketika PBV-nya mencapai 1 gitu ya, atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya kinerjanya bagus gitu. Jadi kalau saya di tabel ya, saya belinya di 0,8 gitu misalnya, ya profit cuma 25% ya, dan seterusnya gitu. Dan jadi memang yang saya lakukan ini biasanya memang unik gitu ya, aneh gitu. Banyak yang bilang aneh juga gitu, karena nggak cari yang multi bagger ya, nggak cari yang untungan ratusan persen ya, nggak masalah gitu kalau saya memang biasa melakukan ini dari dulu gitu, 2016 sampai sekarang gitu ya. Jadi prinsipnya gimana ya, kita harus sabar ya, orientasinya jangka panjang, nggak bisa kita mengharapkan keuntungan tuh yang besar kali dalam jangka pendek itu sebulan, hitungan hari gitu ya, agak sulit gitu ya, kecuali kalau memang momentumnya pas gitu dan juga ada keberuntungan. Nah, jadi kita memang harusnya fokus pada value ya, nilai intrinsik perusahaan gitu ya. Nah, ini value ini sifatnya subjektif ya. Jika teman-teman gitu misalnya pakai valuasi yang lain gitu, misalnya pakai DCF, DDM, misalnya pakai GARP atau pakai PCS gitu, silahkan gitu ya. Ini cari yang nyaman aja menurut teman-teman ya. Nah, kalau saya sih memang biasa pakai PBV ya. Jadi fokusnya di book value dulu gitu, lalu analisis kinerja perusahaannya bagus atau enggak, baru menentukan nanti entry price-nya kira-kira belinya di range berapa gitu ya. Nah, ini kenapa saya sampaikannya seperti ini, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya. Ingat, dalam jangka panjang, nggak jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek itu kadang nggak ada hubungan antara harga dengan kinerja perusahaan ya, kan banyak gitu perusahaan yang nggak bagus gitu, digoreng naik harganya ya banyak gitu ya. Tapi nanti di masa mendatang gitu, dalam jangka panjang juga, kalau nanti juga harga itu mungkin akan turun lagi. Kalau memang kinerjanya buruk, nanti juga mungkin akan parkir di gocap mungkin ya, atau mungkin lebih rendah gitu. Kan banyak ya perusahaan yang parkir di gocap gitu, dan akhirnya banyak investor yang nyangkut gitu, lalu koar-koar
keluar gitu ya, marah-marah, curhat di medsos ya. Jangan sampai kita jadi bagian yang seperti itu ya, gitu. Nah, jadi memang harus kita analisis dulu gitu. Kalau saya pakai sedikit dari fundamental ya, fokusnya di laporan keuangan, pakai sedikit rasio dan tadi pakai PBV ya. Ini analisis ini memang nggak lengkap gitu. Jadi kalau teman-teman kurang ya silahkan gitu analisis bagian-bagian lain gitu ya yang nggak saya cakup supaya lebih sempurna analisisnya. Nah, jadi kenapa harus paham gitu laporan keuangan ya, karena itu dari neraca laba rugi arus kasnya itu nanti mereka semua nanti akan menjelaskan kepada kita, akan bercerita kepada kita tentang kondisi perusahaannya lagi sehat atau lagi sakit gitu ya. Jadi kita bisa nilai dulu sebelum kita beli gitu. Jadi kita jangan beli kucing dalam karung gitu ya. Nah, jadi memang nanti kalau saya biasanya pakai pos-pos keuangan yang ada gitu, nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat ya versi Edwin. Versi saya apa aja? Ya ini, kita bisnisnya nyata ya, sehat, uang kasnya nyata, ada likuiditas cukup, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen gitu, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, dan menjaga kepercayaan kita, investor dan juga kreditornya ya, pemberi pinjaman. Dan pastinya kita sebagai investor itu nanti akan diuntungkan lewat valuasinya yang akan cenderung naik sesuai kinerja gitu, dan juga stabil ketika ada penurunan jangka pendek itu dia akan turun, memang turun, tapi nanti dia akan kembali lagi atau mungkin naik lebih tinggi selama kita membelinya itu di harga yang nggak terlalu mahal ya, nggak di harga yang super premium gitu. Jadi perhatikan harga beli kita ya, kalau belinya terlalu tinggi juga kan kejemputnya mungkin lama gitu ya, kecuali kalau punya dana untuk average down terus menerus. Nah, jadi si NCKL lah, kalau saya NCKL bener ya. Nanti kan kita screening ya apa aja gitu ya, ini pakai dividen, saldo laba, PPV kurang dari 1, dan pola arus kasnya ya tadi di Excel seperti ini gitu ya. Dan ini teman-teman nih boleh download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu ya. Karena ada yang lumayan nih buat analisis tambahan, boleh silahkan gitu ya, gratis kok. Oke, kita langsung aja ke bagian analisis ya. NCKL Trimegah Bangun Persada. Oke, ini saya udah menemukan gitu ya, si riwayat pembagian dividen. Ini 3 tahun terakhir dia bagi dividennya, artinya perusahaan ini bagus ya, lolos screening gitu. Artinya bisnisnya ini, si perusahaan ini stabil gitu, terbukti untungnya nyata, bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya ya. Ini jadi makanya dia bagus, ini perusahaan yang bagus gitu ya, menghargai pemegang sahamnya. Nah, ada yang komen katanya, buat apa gitu perusahaan yang bagus gitu kalau dividen yieldnya terlalu kecil ya, misalnya 0,05%. Nah, kalau misalnya seperti itu bisa jadi memang si harganya memang terlalu premium gitu ya kan. Dividen yield itu rumusnya dividen dibagi ini kan harga ya, dividen premium dibagi harga gitu. Kalau misalnya dividen yield terlalu kecil ya berarti harganya terlalu mahal gitu. Jadi cari mungkin yang lebih cocok, yang harganya lebih murah gitu. Cuman kan kalau misalnya bagi dividen itu kan ada ciri perusahaan yang bagus ya, ciri yang baik. Cuman masalah dia murah atau enggaknya itu memang relatif. Jadi kalau saya sih nggak peduli ya mau baginya 1%, 0,5%, saya nggak peduli gitu ya. Kalau memang dia baik sehat ya udah, nanti tinggal masalah harga aja, cocok atau enggak gitu ya. Ada barang, ada kualitas ya, ada harganya juga dong. Nah, oke ya, kita langsung ini ya, Trimegah Bangun Persada. Jangan lupa saya zoom gitu ya. Ada katanya yang nggak kelihatan. Oke, nah gini ya. Nah ini ya, yang terpenting itulah Kastara Kas ya. Cuman kita harus cek dulu ya, jangan lupa nih 2025 Q2 udah benar, 2025 Q2 satuannya ini juta, ini juta. Oke, udah benar ya. Kita pindahkan dulu Kastara Kasnya yang ini nilainya paling atas ya. Nah, ini harus dipindahkan gitu. Kenapa? Karena uang kas ini adalah uang yang berada di dalam perusahaan gitu, totalnya itu uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Jadi kalau nilai terlalu sedikit gitu ya, hati-hati gitu. Kenapa? Karena uang kas ini digunakan untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau sedikit ya bisa dibilang mungkin operasionalnya terganggu ya, nggak bisa ekspansi atau mungkin nggak bisa bayar pinjaman gitu, gawat gitu. Jadi cari yang nilainya cukup ya, jangan yang terlalu besar juga. Kalau terlalu besar berarti perusahaan nyimpan uang nganggur lebih gitu ya, buat apa gitu ya. Kepala uang kas itu yang lebihnya itu bisa kita nikmati sebagai pemegang sahamnya. Gimana caranya? Bisa bayar dividen lebih besar, lebih sering, atau bisa ekspansi usaha, bayar tadi pinjamannya untuk mengurangi bunga gitu ya, atau juga buyback saham gitu ya. Kalau buyback saham kan jadi faktor pembagi untuk EPS dan dividen jadi lebih kecil ya, jadi otomatis EPS dan dividennya nanti akan lebih besar ya, kita yang pemegang saham nanti akan diuntungkan. Nah, setelah itu kita langsung ke bagian saldo laba. Ya, ini ada di ekuitas, yang ini nilainya. Nah, ini kenapa harus dipindahkan gitu ya? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan. Gitu dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q2 gitu ya. Jadi si NCKL gitu ya telah menghasilkan total profit itu sebesar 14,2 triliun
gitu ya, di luar dividen yang dibagikan dari dulu sampai sekarang 2025 Q2 ya, udah terbukti untung, terbukti profit, dan keuntungan itu dibagikan kepada kita gitu ya, bisa. Nah kalau perusahaan yang rugi terus dia nggak ada saldo laba gitu ya, dia saldo labanya negatif ya, atau akumulasi kerugian atau defisit gitu ya, hati-hati terhadap perusahaan yang saldo labanya negatif gitu, artinya perusahaan itu rugi melulu. Buat apa beli perusahaan yang rugi melulu ya, terlepas harganya digoreng naik ya buat saya gitu kan. Tapi kebanyakan kayak gitu ya, jadi perusahaan yang buruk gitu ya, begitu orang-orang pada beli gitu ya, udah pas udah nyangkut mah yang baru baru curhat gitu ya, ini perusahaan jelek gitu ya, lihat aja di laporan keuangannya kok bisa dilihat ya. Setelah itu langsung ke bagian ini ya, subtotal ya, ekuitas pemilik. Nah kita pindahin dulu ya. Nah kenapa ya sih ini harus dipindahin ya, kan karena saya pakai PBV ya. Nah ini kita lihat nih ya, ada yang namanya rasio saldo laba terhadap modal awal. Nah ini 0,58. Artinya perusahaan ini kita sudah menghasilkan total profit itu, saldo labanya itu sebesar 0,58 kali modal. Jadi kalau teman-teman punya bisnis modal 1 miliar, udah menghasilkan total profit itu 580 juta di luar dividen yang dibagikan gitu ya. Nah biasanya kalau saya carinya yang satu gitu ya, kalau satu kan berarti sudah balik modal gitu ya, modal 1 miliar ya udah untung 1 miliar gitu. Cuman ini ingat, ini kan di luar dividen, jadi dividen ini kalau ditambahkan ke saldo laba mungkin ini nilainya lebih gitu ya, mungkin satu gitu ya, jadi nggak masalah gitu ya. Yang di bawah satu belum tentu jelek gitu ya, kan tadi yang utamanya bagi dividennya dulu, artinya bisnisnya memang nyata terbukti untung gitu, cuman nggak masalah, perusahaannya berarti masih terus bertumbuh ya. Nah untuk PBV ini 2,41 mungkin masih terlalu premium buat saya, karena saya cari yang di bawah 1 gitu. Nah kita langsung cek ke bagian, nah ini ya, laba rugi ya, pilih langsung pendapatannya. Ini pendapatan revenue-nya kita pindahkan dulu ya. Perusahaan yang bagus gitu ya adalah perusahaan yang bertumbuh ya, revenue akan cenderung naik gitu ya tiap periode gitu. Artinya barang atau jasa ini semakin dibutuhkan oleh pelanggan gitu, dicari, disukai oleh customer gitu. Jadi kalau misalnya dia turun terus revenue ya berarti barang dan jasa udah nggak menarik lagi gitu ya. Pendapatan ini nanti akan dikurangi oleh beban langsung ya, HPP, harga modal. Nah yang ini nilainya nanti keluar laba bruto. Nah yang ini nilainya. Nah ini kita masukin laba brutonya, penting sekali ya. Kenapa? Karena laba bruto ini adalah inti efisiensi perusahaan gitu ya, dan untuk melihat kita kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya. Misalnya kan tuh margin laba kotor 33% ya, berarti dia jual barang 100.000 ya, modalnya 67.000, ada profit 33.000 gitu ya kotornya. Dan makin besar laba kotor ini kan artinya semakin besar uang untuk net profit, karena pasti laba kotor ini nanti akan dikurangi oleh beban usaha tuh ya, beban penjualan, beban umum, gaji, beban bunga, apalagi pajak kita, nanti keluar laba bersih ya, nilainya pakai yang ini gitu. Nah kita pindahkan dulu, dipindahkan untuk mendapat pernya gitu ya. Nah ini lihat, pernya udah cukup murah ya gitu ya, udah di bawah 10 ya, lolos screening, cukup menarik artinya gitu. Kalau yang pakai per mungkin di bawah 10 nggak tahu nih menarik atau enggak ya gitu. Memang biasanya kebanyakan yang ideal tuh di bawah 5 gitu kan, cuman ya kita harus pilah-pilah gitu ya, kadang nggak bisa dipatok rata gitu. Nah lalu kita jangan cuma berhenti di laba rugi ya, cek juga arus kasnya. Nah ini banyak analis yang lupa gitu bahas arus kas. Nah kalau kita jangannya kita harus lihat gitu ya, kita harus ngerti gitu ya. Kita validasi dulu pendapatannya gitu ya, kan si NCKL-nya dia ngaku pendapat itu 14 triliun ya. Nah uang yang diterima dari customernya berapa? Oh sama ya tuh 14 juga gitu ya, artinya bagus, ini perusahaan bagus ya, manajemen kasnya baik untuk penagihan uang kasnya gitu, untuk mendekati 100% ya. Nah jadi kan ibaratnya kalau misalnya teman-teman jual barang 100 juta, customernya bayarnya 100 juta juga ya kan, jadi bagus gitu ya. Kalau misalnya bayar cuma 50 juta ya berarti customer bayar cuma DP mulu ya, nggak pembayaran penuh. Sedangkan kan kita perlu uang kasnya. Uang kasnya kan itu digunakan untuk tadi operasional, ekspansi, dan juga bayar pinjaman tuh ya. Uang diterima atau bayar untuk apa? Bayar operasional ya, bayar supplier, bayar gaji gitu ya, bayar pajak, bla 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 gitu. Nanti keluar nilai net CFO seperti ini. Nah ini bagusnya nilai positif ya. Nah ini kita lihat nih ya, ini memang menarik juga ya, karena sini ada peningkatan gitu ya. Cuma memang secara rasio mungkin sedikit turun, tapi nggak masalah sih selama mendekati 100%. Nah ini kita lihat ya, di sini gitu ya, setelah udah bayar operasional masih ada sisa 3 triliun ya, 3 triliun. Nah uang kas ini digunakan untuk ekspansi usaha
Tuh, penambahan investasi ya, perolehan aset tetap. Ya, ini capex. Biasanya kalau yang aset tetap tuh capex ya. Penambahan bla bla bla, nilainya negatif. Ya, seperti ini. Nah, perusahaan yang bagus ya dia berekspansi terus ya, supaya apa? Supaya kita pemegang saham semakin diuntungkan, perusahaan semakin besar. Gitu. Nah, cuma memang untuk ekspansi yang periode sekarang ini naiknya drastis ya, hampir 9 kalinya. Gitu ya. Kenapa? Ya saya nggak tahu. Tanya aja nanti mungkin ke manajemen perusahaannya. Cuman nggak masalah gitu ya. Nah ini kan kita lihat nih ya, ada ekspansi gitu ya, dia lebih besar pada CFO-nya. Ada selisih nih kurang gitu ya. Biasanya kadang harus pinjam ke bank, bener nggak ya? Oh ternyata enggak ya, dia nggak pinjam ke bank. Gitu. Kenapa? Karena CFF-nya ini negatif. Tuh, kalau negatif dia bagus tuh, pembayaran utang, bayar bunga, bayar dividen. Tuh, oh ini ada pembelian saham treasury juga nih. Bagus ya, sangat menguntungkan pemegang sahamnya. Bagus ya, mengurangi jumlah saham beredar. Nah, lain negatif yang seperti ini. Bagus. Gitu. Jadi memang menarik gitu ya perusahaan ini. Nah, cuman memang kalau mau sempurna ini kayak periode sebelumnya ya, udah bayar udah terima uang kas nih ya, baru operasional, ekspansi, pinjaman ke bank, ada sisa lebih ya, uang kasnya naik gitu. Cuman yang di sini mungkin ada penurunan kas gitu ya. Cuman nggak masalah gitu ya. Cuman sekali juga dia juga bayar dividen, jadi menurut saya masih dalam batas toleransi lah gitu. Nah, jadi untuk si NCKL gimana nih? NCKL bagus ya, dia 3 tahun terakhir bagi dividen, bisnisnya terbukti untung ya. Ini juga sudah makan 0,58 kali modal, kita masih bertumbuh ya. Bagus juga, cuman untuk PBV dia masih kemahalan sih buat saya ya, kalau buat saya gitu 2,41. Saya cari yang di bawah 1. Untuk profitabilitas juga menarik ya, ini ada kenaikan semuanya, revenue, gross profit sama net profitnya ada peningkatan gitu ya. Nah, untuk PR juga udah cukup murah ya, udah di bawah 10 gitu, udah lumayan. Dan secara untuk manajemen kas sangat baik ya buat saya ya, plus min gitu, meskipun ada penurunan kas gitu, tapi mudah-mudahan di kinerja berikutnya bisa lebih baik juga gitu. Nanti kita harus dipantau aja 4 bulan sekali gitu ya, karena si laporan keuangan ini ya memang harus dilihat terus gitu ya. Jadi kadang kalau price harga ya kadang kan jangka pendek tadi ya nggak ada hubungan gitu, yang penting kita fokusnya ke kinerja perusahaan. Oke teman-teman, saya rasa itu aja untuk sharing NCKL gitu ya. Mudah-mudahan menarik gitu ya, menarik. Kalau memang teman-teman ada yang menarik, coba sampaikan gitu ya pendapatnya gitu ya, supaya yang lain juga tahu gitu, kita sama-sama bertukar pendapat. Itu aja kali ya. Untuk saham request di pending dulu ya sampai nanti awal Desember. Oke teman-teman, terima kasih udah menyimak gitu ya. Mudah-mudahan sharing dari sini bermanfaat dan bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.